Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 kelas A2A ingin mempresentasikan faktor pertumbuhan EPO yaitu somatropin. Adapun nama kelompok kami Ana Agung Istri Raka Widitrisna, Desa Made Dwi Sukmayani, Dewa Gede Indra Ayusta, Gede Hari Putra Astawan, dan Idewa Gede Ari Sastrawan. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu obat berbasis bioteknologi yang sangat dibutuhkan di dunia dan mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi saat ini adalah human erythropoietin atau EPO. Adalah glikoprotein yang bersifat seperti hormon dan mempunyai berat molekul sebesar 30.400 Dalton. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai faktor pertumbuhan, khususnya pada hormon somatropin. Sehingga penulis menyusun makalah yang berjudul Faktor Pertumbuhan EPO yaitu somatropin. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas RTM mata kuliah sediaan bioteknologi. Adapun rumusan masalah dan tujuan, kemudian tinjauan pustaka. Di beberapa negara maju, bioteknologi mendapat perhatian serius dan dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia saat ini, maupun yang akan datang yang menyangkut kebutuhan pangan, obat-obatan, penelitian, yang pada gilirannya semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Faktor pertumbuhan. Erythropoietin adalah glikoprotein, hormon yang berfungsi dalam erythropoiesis, yaitu proses proliferasi dan diferensiasi progenitor sel eritroid menjadi eritrosit dan bone marrow. Menurunnya kandungan EPO dalam tubuh dapat menyebabkan anemia. Melihat fungsinya yang sangat strategis dalam tubuh, saat ini rekombinan EPO menjadi salah satu blockbuster drug yang sangat dibutuhkan dunia. Studi terdahulu menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara glikosilasi pada EPO dengan waktu paruhnya, di mana dengan semakin meningkatnya kandungan asam sialat, waktu paruh dan aktivitas biologi in vivo juga akan meningkat. Pembahasan yaitu ada produk bioteknologi, upstream proses, downstream proses, dan analisis kemurnian protein. Produk hormon pertumbuhan manusia, juga dikenal sebagai somatropin, adalah hormon protein yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Ini memainkan peran penting dalam pengendalian pertumbuhan, promosi pertumbuhan dan perkembangan sel, serta regulasi banyak proses metabolisme. Upstream proses meliputi semua faktor awal dari sebuah proses produksi seperti fermentasi yang terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu memproduksi organisme, optimasi dan produktivitas organisme, melakukan proses pemurnian atau purifikasi, persiapan inokulasi. Aspek kedua yaitu persiapan dari media untuk memilih dan menentukan harga dari sumber karbon dan energi yang efisien. Aspek ketiga yaitu kondisi pertumbuhan mikroba yang terkontrol. Perkembangan optimasi pertumbuhan mikroorganisme atau target pertumbuhan mikroorganisme.
Dalam studi yang dilakukan oleh Azadi S. tahun 2018, tahapan upstream dilakukan dari pengumpulan mikroorganisme, inokulum, dan persiapan fermentasi. Sebuah koloni tunggal diinokulasi ke dalam medium, buffer, gliserol, dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dalam inkubator shaker pada 150 rpm sampai kultur mencapai kerapatan optik OD 600 dari 1 sampai 2 yang diekspresikan secara ekstraseluler, pigmen dan komponen pirogenik, dan media fermentasi kotoran yang tidak diinginkan. Proses fermentasi terdiri dari 3 tahap. Langkah pertama, sel dikultur dalam batch menggunakan media yang ditentukan dengan gliserol sebagai sumber karbon untuk dengan cepat mencapai kepadatan sel yang tinggi. Pada langkah kedua, yang merupakan proses fed batch terbatas gliserol, dirancang untuk meningkatkan produksi biomassa dan menghilangkan tekanan mesin metabolisme metanol. Akhirnya, pada fase induksi, ekspresi protein rekombinan diinduksi oleh metanol atau sorbitol dengan penambahan konsentrasi asam askorbat yang berbeda. Downstream process. Pada proses ini terjadi pemisahan protein dari kontaminan berupa endotoksin dan pigmen dengan pengaruh konsentrasi karbon aktif yang berbeda terhadap reduksi endotoksin dievaluasi menggunakan uji Lal kuantitatif kromogenik. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya endotoksin dan pigmen supernatan sekitar 560 EU. Perlakuan dengan karbon aktif 1% efektif dan bermanfaat. Proses pemurnian. Itu pemurnian proses dulu 3 langkah. Kromatografi 1 untuk menangkap kromatografi interaksi hidrofobik, yaitu memurnikan HGH yang aktif secara biologis, dan kromatografi dilakukan di pertukaran anion protein target. Kromatografi pertukaran anion tambahan untuk pemolesan akhir. Pada proses pemurnian pertama, HGH ditangkap dengan DEAE seporase, kemudian fraksi ini diberi kolom aliran cepat vinyl seporase dengan pemurnian lebih lanjut. Pemurnian protein. Proses pemurnian dirancang dalam 3 langkah sekuensial, termasuk kromatografi penukaran anion lemah, kromatografi interaksi hidrofobik, dan kromatografi pertukaran anion kuat tambah untuk pemolesan akhir. Semua langkah pemurnian dilakukan dengan menggunakan pembersih Acta 100. Analisis kemurnian protein. SDS peak dan analisis densitometri untuk mengetahui tingkat ekspresi RHGH, gel poliakrilamida, natrium dodesil sulfat elektroforesis dulu dilakukan di mini protein, gel 3 sel aparat menurut metode Leamil. Yang pertama, proses dilarutkan dalam 10 kali buffer sampel dan diinkubasi pada 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian sekitar 25 mikromili dari setiap sampel diisi ke dalam gel dengan 15% resolving dan 5% stacking gel bersama ketebalan 0,75 mm dan ketegangan konstan 100 volt. Kemudian selanjutnya gel diwarnai dengan
glukomasi Brilliant Blue R250, analisis densitometri gel SD-SPEC dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak total lab. Penentuan konsentrasi hormon pertumbuhan manusia rekombinan dengan ELISA konsentrasi HGH dalam kaldu fermentasi diukur dengan enzim link imunosorben ESAI menggunakan test kit yang tersedia secara komersial sesuai dengan protokol pabrik. Standar HGH disiapkan dalam langkah pengenceran 1/2 dari 400 menjadi 12,5 pg per mili. Kemudian, sampel uji diencerkan dalam kisaran konsentrasi standar. Selanjutnya, 200 mikromili dari setiap standar dan sampel ditambahkan ke sumur yang sudah dilapisi sebelumnya dan diinkubasi selama 1 jam pada 37 derajat Celcius. Kemudian larutan dibuang seluruhnya dan sumur dibilas 5 kali dengan 250 mikromili buffer pencuci masing-masing selama 30 detik. Selanjutnya 200 mikromili antibodi berlabel digosigenin ditambah ke masing-masing wadah dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya pencucian diulang dan 200 mikromili antidigoxigenin POD ditambahkan ke masing-masing well, diinkubasi 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian 200 mikromili substrat POD ditambah ke masing-masing well dan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius sampai warna berkembang. Absorbansi sampel diukur pada 405 nanometer dengan panjang gelombang referensi pada 490 nanometer menggunakan pembaca ELISA. Kemudian kurva standar dibuat dengan memplot absorbansi untuk standar HGH pada sumbu Y versus konsentrasi standar HGH pada sumbu X. Kesimpulannya, salah satu produk untuk faktor pertumbuhan yaitu hormon pertumbuhan manusia HGF, juga dikenal sebagai somatropin, adalah hormon protein yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Upstream proses meliputi semua faktor awal dari sebuah proses produksi seperti fermentasi yang terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu memproduksi organisme, optimasi dan produktivitas organisme, melakukan proses pemurnian dan purifikasi, persiapan inokulasi. Aspek kedua yaitu persiapan dari media untuk memilih dan menentukan harga dari sumber karbon dan energi yang efisien. Aspek ketiga yaitu kondisi pertumbuhan mikroba yang terkontrol. Perkembangan optimasi pertumbuhan mikroorganisme atau target pertumbuhan mikroorganisme. Pada proses downstream, terjadi pemisahan protein dari kontaminan berupa endotoksin dan pigmen. Dengan pengaruh konsentrasi karbon aktif yang berbeda terhadap reduksi endotoksin dievaluasi menggunakan uji LAL kuantitatif kromogeni. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.